Andika dari Teknologi Pangan 2018 kelas B. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan food review, di mana saya akan mereview beberapa jenis makanan dan saya akan mulai dari segi rasa, aroma, warna, dan tekstur. Nah, untuk pertama-tama saya akan melakukan review terhadap produk coklat. Nah, saya memiliki 3 jenis merek dari coklat. Yang pertama ada Sugarcane, yang kedua Dairy Milk, dan ketiga ada KitKat. Nah, sebelum itu saya akan menampilkan komposisi dari ketiga merek coklat ini. Oke, selanjutnya saya akan langsung mencicipi sampel coklat ini. Yang pertama dari Sugarcane dulu. Oke, mari kita berlanjut ke pembahasan. Nah, yang pertama adalah tingkat kemanisan. Jadi ketika merek coklat tadi, yang menurut saya paling manis adalah Cadbury dan Sugarcane. Keduanya memiliki tingkat rasa manis yang sama. Kemanisan coklat disebabkan karena penambahan gula. Rasa dari coklat sebenarnya adalah pahit sehingga perlu ditambahkan gula untuk memberi rasa manis. Oke, berikutnya adalah parameter tekstur. Ketiga coklat memiliki tekstur yang sama. Meskipun Sugarcane dan KitKat terdapat isian berupa kacang putih pada Sugarcane dan wafer pada KitKat. Nah, coklat yang baik memiliki tekstur yang lembut saat dimakan serta meninggalkan rasa kesan buttery dan waxy atau seperti lilin dalam mulut. Untuk parameter rasa coklat, dari ketiga sampel coklat tadi yang menurut saya rasa coklatnya paling kuat adalah Sugarcane. Walaupun ada kacang metenya, tapi menurut saya Sugarcane yang paling terasa coklatnya. Kemudian dari parameter aroma, ketiga merek coklat tadi memiliki aroma yang sama. Walau ya seperti tadi di Sugarcane dan KitKat juga berbeda. Tapi setelah saya coba berkali-kali tetap saja aromanya sama. Nah, untuk parameter aroma dan warna ini ketiganya sama-sama berwarna coklat dan memiliki aroma coklat. Nah, rasa dan aroma pada ketiga coklat disebabkan oleh proses penyangrai biji kakao. Selama proses penyangrai terjadi suatu reaksi, yaitu reaksi Maillard, di mana terjadi pencoklatan akibat reaksi gula berdisi dan asam amino dengan suhu tinggi ketika penyangrai yang menimbulkan cita rasa coklat. Terdapat juga senyawa volatil lain yang terbentuk ketika penyangrai. Salah satunya adalah pirazin yang berkontribusi besar dalam membentuk cita rasa coklat. Nah, selain itu warna coklat juga disebabkan oleh reaksi Maillard yang terjadi ketika penyangrai seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Selain itu, warna pada coklat juga disebabkan oleh terbentuknya senyawa tanin ketika proses fermentasi. Begitu senyawa tanin terjadi ketika pigmen warna ungu antosianidin pada biji kakao dioksidasi oleh polyphenol oksidase menjadi quinone, kemudian membentuk kompleks dengan protein dan terpolimerasi dengan flavonoid membentuk senyawa tanin. Oke, berikutnya saya akan mencicipi 3 merek keju. Yang pertama itu Kraft, kemudian Procis, dan yang terakhir adalah Mac. Nah, sama saya juga akan mengamati dari
parameter tingkat keasinan, rasa dari ketiga keju ini, tekstur, warna, dan aroma. Sebelumnya saya akan menampilkan komposisi dari ketiga merek keju tersebut. Oke, saya akan mulai mencicipi ketiga sampel keju dengan merek berbeda tadi. Oleh mari kita menuju pembahasan. Nah, dari ketiga sampel keju tadi yang memiliki tingkat keasinan yang paling tinggi atau paling asin yaitu McD. Rasa asin pada keju disebabkan karena penambahan garam ketika proses pembuatan keju. Fungsi penambahan garam pada keju adalah mencegah munculnya bakteri pembusuk sebagai pengawet dan untuk memberi cita rasa khas keju. Selain itu, rasa pada keju juga tergantung pada kandungan yang ada dalam susu seperti klorida, sitrat, dan garam mineral lainnya yang menyebabkan rasa asin. Nah, berikutnya adalah parameter tekstur. Dari ketiga sampel keju tadi yang memiliki tekstur paling lembut atau lunak yaitu brown cheese. Nah, tekstur keju dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama kadar air, di mana keju yang mengandung kadar 80% masuk ke dalam kategori lembut. Berikutnya adalah kadar protein, di mana protein akan membentuk kepadatan keju karena proses koagulasi selama fermentasi. Yang terakhir adalah lemak, yang akan menyebabkan tekstur keju menjadi lembut dan lunak apabila kandungannya tinggi, dan akan menyebabkan keju menjadi keras apabila kandungannya rendah. Berikutnya adalah parameter aroma. Jadi ketiga sampel keju tadi yang memiliki aroma paling kuat adalah McD. Nah, aroma khas keju disebabkan oleh asam lemak pada susu dan senyawa volatil yang dihasilkan dalam proses fermentasi berupa asam lemak seperti butirat, kaproat, dan laurat, serta metabolit bakteri asam laktat selama fermentasi berupa asam, ester, dan alkohol. Nah, berikutnya adalah parameter warna. Dari ketiga sampel keju tadi yang memiliki warna lebih kuning dari yang lain adalah McD. Nah, warna kuning pada keju disebabkan oleh penambahan minyak nabati, di mana minyak nabati juga berfungsi untuk mencegah evaporasi dan kerusakan oleh mikroorganisme. Warna kuning juga disebabkan oleh adanya pigmen beta-karoten pada bahan baku utamanya yaitu susu sapi. Pigmen ini tepatnya ada dalam lemak susu sapi karena sifatnya yang larut dalam lemak. Berikutnya saya akan melakukan review terhadap 3 sampel vitamin C. Yang pertama ada vitamin, yang kedua ada VC, dan yang ketiga ada Sonse. Nah, sebelum itu saya akan menampilkan komposisi dari ketiga sampel vitamin C ini. Saya akan langsung mencicipi ketiga sampel vitamin C ini.
Nah, mari kita masuk ke pembahasan. Yang pertama adalah tingkat keasaman. Jadi ketiga sampel vitamin C ini yang memiliki rasa paling asam adalah Zone C. Nah, menurut saya, rasa pada sampel vitamin C ini dipengaruhi oleh adanya tambahan pangan yaitu pemanis. Karena ketiganya memiliki komposisi asam ascorbat yang sama, yaitu 500 mg. Pemanis merupakan bahan tambahan pangan yang diperoleh secara alami maupun sintetis, di mana dapat menambah dan meningkatkan rasa manis pada produk. Nah, selain itu rasa dari ketiga sampel vitamin C juga disebabkan oleh adanya perisa, di mana perisa memiliki fungsi untuk menambah atau mempertegas rasa dari suatu produk pangan. Berikutnya dari parameter tekstur, ketiga sampel vitamin C memiliki tekstur yang sama yaitu keras. Tekstur keras pada tablet dipengaruhi oleh bahan pengikat dan sifat dari bahan baku dari tablet tersebut. Bahan baku yang bersifat higroskopis akan menyerap kelembaban lingkungan dan menurunkan kekerasan dari tablet tersebut. Kekerasan tablet merupakan sifat penting dari tablet untuk menahan guncangan selama proses produksi dan pengepakan. Nah, untuk dari parameter warna, ketiga sampel vitamin C ini memiliki warna yang berbeda-beda. Zone C memiliki warna kuning, lalu VC memiliki warna oranye, dan Vitamin C memiliki warna oranye muda, mungkin sedikit berwarna merah muda. Nah, warna pada sampel vitamin C ini dipengaruhi oleh penggunaan bahan tambahan pangan berupa pewarna makanan, sehingga bisa mendapatkan warna produk yang diinginkan. Oke, berikutnya saya akan melakukan review terhadap 3 sampel makanan ringan. Yang pertama ada taco, yang kedua ada Cheetos, dan yang ketiga ada Chickies. Nah, sebelum saya melakukan review, saya akan menampilkan komposisi dari ketiga sampel makanan ringan ini. Oke, langsung saja saya akan mulai mencicipi sampel makanan ringan ini satu persatu. Oke, mari kita menuju ke pembahasan. Nah, yang pertama dari tingkat umami. Untuk ketiga sampel makanan ringan ini yang memiliki tingkat umami paling tinggi atau yang paling umami adalah Cheetos. Nah, rasa umami berasal dari senyawa asam amino bebas dalam makanan dan biasanya juga terdapat pada bahan tambahan pangan penyedap atau penguat rasa yang berfungsi untuk memperkuat cita rasa pada makanan sehingga menjadi lebih lezat. Nah, berikutnya dari parameter aroma, dari ketiga sampel makanan ringan ini yang memiliki aroma paling kuat yaitu Chickies. Nah, aroma dari sampel disebabkan karena penggunaan bumbu yang biasanya berupa bubuk. Penggunaan bumbu pada makanan akan memberi dan meningkatkan cita rasa dari makanan tersebut sehingga lebih lezat ketika dikonsumsi. Oke, berikutnya adalah parameter tekstur. Dari ketiga sampel makanan ringan ini yang memiliki tekstur paling renyah adalah Cheetos. Nah, kerenyahan dari sampel makanan ringan ini disebabkan karena bahan baku utamanya. Sampel Cheetos dan Chickies memiliki tekstur yang lebih renyah dibanding taro. Hal tersebut dikarenakan Cheetos dan Chickies menggunakan bahan baku utama yang sama yaitu jagung. Berikutnya adalah parameter tekstur. Dari ketiga sampel makanan ini yang memiliki tekstur paling renyah adalah Cheetos. Nah, kerenyahan dari sampel makanan ringan ini dikarenakan bahan baku utamanya. Sampel Cheetos dan Chickies memiliki tekstur yang lebih renyah dibanding taro. Hal tersebut dikarenakan Cheetos dan Chickies menggunakan bahan baku utama yang sama yaitu jagung.
di mana jagung mengandung amilopektin sebesar 70-75% yang dapat menyebabkan puffing atau pengembangan pada makanan ringan, sehingga tekstur menjadi lebih garing dan renyah. Nah, untuk taro memiliki kerenyahan yang paling rendah karena menggunakan tepung terigu dan tapioka yang memiliki derajat pengembangan lebih rendah dibanding dengan jagung. Nah, tepung memiliki kemampuan puffing yang rendah karena dapat membentuk matriks dengan komponen lain seperti lemak dan protein, sehingga dapat mengurangi kerenyahan dari produk pangan. Nah, berikutnya adalah parameter warna. Jadi ketika sampel makanan ringan tadi yang memiliki warna paling menarik yaitu Cheetos. Nah, pada ketiga sampel ini tidak terdapat bahan tambahan pangan pewarna makanan, sehingga kemungkinan warnanya disebabkan oleh bahan utamanya yaitu jagung pada Cheetos dan tepung pada taro. Seperti kita ketahui, dalam jagung terdapat pigmen karotenoid seperti beta-karoten, lutein, dan xanthin. Nah, berikutnya saya akan melakukan review terhadap 3 merek kopi. Nah, yang pertama adalah Kapal Api, yang kedua adalah Nescafe, dan yang ketiga adalah Tua. Nah, sebelum itu saya akan menampilkan komposisi dari ketiga sampel kopi tersebut. Oke, berikutnya saya akan langsung mencicipi 3 sampel kopi ini. Ini Nescafe, ini Kapal Api, dan ini Tua. Oke, mari kita masuk ke pembahasan. Nah, yang pertama dari tingkat kepahitan. Dari ketiga merek kopi ini yang paling pahit adalah Kapal Api. Nah, rasa kopi dipengaruhi oleh jenis biji kopi dan proses penyangrai biji kopi. Biji kopi Robusta memiliki rasa pahit, sedangkan Arabica memiliki rasa asam. Rasa dari biji kopi dipengaruhi oleh kadar kafeinnya, di mana biji kopi Robusta memiliki kandungan kafein yang lebih tinggi dibanding Arabica. Kopi Robusta memiliki kandungan kafein sebesar 1,7 sampai 4%, sedangkan kopi Arabica lebih rendah yaitu 0,8 sampai 1,4%. Nah, selain itu rasa pahit pada kopi juga disebabkan karena reaksi pemecahan beberapa senyawa selama penyeraian seperti asam klorogenat, serat kasar, tanin, serta senyawa organik dan anorganik lain. Berikutnya adalah parameter aroma. Dari ketiga merek kopi ini yang memiliki aroma kopi paling kuat adalah Kapal Api. Nah, aroma kopi disebabkan oleh proses penyangrai, di mana selama penyangrai terjadi reaksi kimia seperti reaksi Maillard, pembentukan asam amino bebas, degradasi trigonelin, dan degradasi senyawa fenolik yang menghasilkan senyawa volatil penyebab aroma khas kopi. Berikutnya adalah parameter warna. Ketiga kopi ini memiliki warna hitam yang sama, namun hanya berbeda kepekatannya. Nah, warna hitam yang paling pekat dimiliki oleh Tua. Nah, warna hitam pada kopi dipengaruhi oleh proses penyangrai, di mana selama proses ini terjadi reaksi pencoklatan non-enzimatis atau reaksi Maillard antara gula dan asam amino menjadi melanoidin yang menyebabkan biji kopi menjadi warna hitam kecoklatan. Nah, selain itu kepekatan kopi dapat dipengaruhi oleh kehalusan bubuk kopi, di mana bubuk kopi yang halus akan menghasilkan ekstrak yang lebih pekat ketika proses penyeduhan, karena luas permukaan partikel bubuk kopi yang mengalami kontak dengan air lebih besar. Nah, kesimpulan dari video ini adalah pertama dari sampel coklat yang memiliki rasa paling manis adalah Dairy Milk dan Silver Queen. Kemudian tekstur yang paling lembut adalah Silver Queen, dan ketiganya memiliki aroma, rasa, dan warna yang sama. Kemudian dari sampel keju yang memiliki rasa paling asin adalah Mac. Kemudian keju yang memiliki tekstur paling lembut adalah Pro Cheese. Aroma yang paling kuat dimiliki oleh Mac, dan warna yang paling kuning dimiliki oleh Mac juga. Kemudian dari sampel vitamin C, sampel yang memiliki rasa paling asam adalah Source.
Kemudian ketiga sampel memiliki warna yang berbeda dan ketiganya memiliki aroma dan tekstur yang sama. Berikutnya dari sampel makanan ringan, sampel yang memiliki rasa paling umami adalah Cheetos. Kemudian yang memiliki aroma paling kuat adalah Skittles. Makanan ringan yang memiliki tekstur paling renyah adalah Cheetos. Dan yang terakhir, sampel makanan ringan yang memiliki warna paling menarik adalah Cheetos. Kemudian dari sampel kopi yang memiliki rasa paling pahit adalah Kapal Api. Yang memiliki aroma paling kuat juga Kapal Api. Dan yang memiliki kepekatan paling tinggi adalah Luwak. Sekian video food review dari saya. Apabila ada kesalahan mohon maaf dan terima kasih.